jemaah Masjid Nurul Falah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkahi, dicintai, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atas karunia Allah yang begitu banyak kita terima, dari mulai kita tidur sampai kita bangun dari tidur, dan tidur itu sendiri adalah merupakan nikmat, dan kita diwafatkan beberapa jam kemudian dibangunkan kembali seraya kita berdoa memuji Allah dengan doa alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami diwafatkan, dan kepada Allah kita kembali. Kemudian kita melakukan segala aktivitas ibadah, menyembah kembali kepada Allah sebagai rutinitas, tanda kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, dan seterusnya, sehingga sampai hari ini kita melakukan kewajiban dalam rangka ta'abbud, tadarru, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Demo di mana-mana terjadi dalam rangka memprotes kenaikan BBM. Tapi kita lupa bahwasanya banyak menghibah dan meminta kepada manusia kadang hanya membuat kita kecewa. Tapi coba semua kita kembali sadarkan diri bahwa kita punya Tuhan, Tuhan yang maha kaya, yang kekayaannya tidak akan pernah habis-habis untuk diminta, Tuhan yang maha pemberi dan pemberiannya tidak akan pernah mengecewakan kita. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian malam di mana kita oleh Allah Subhanahu wa taala dimohon, diminta, dan disediakan waktu yang begitu mustajabah, dari mulai tengah malam sampai sepertiga malam yang akhir, antara jam 12 tengah malam sampai jam 3 malam, sampai datang waktu subuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, fatahajjad bih, bertahajudlah kamu di malam atau di waktu-waktu yang telah aku tetapkan. Nafilatan lak, sebagai tambahan ibadah sunnah bagimu. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, pasti niscaya Allah akan memberikan kepada kalian derajat yang tinggi, kedudukan yang terpuji. Saudara-saudara hadirin jamaah sidang salatul Jumat rahimakumullah. Waktu yang begitu banyak jangan kita sia-siakan hanya untuk melihat handphone, dengan melihat media sosial. Ya syukur-syukur yang berguna, kadang-kadang tidak berguna. Kita sia-siakan nikmat penglihatan. Kalaulah itu kita gunakan untuk membaca Quran, untuk berzikir di tengah malam, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saat orang semua tidur, kita bangun di rumah-rumah kita masing-masing dalam rangka memohon pertolongan Allah, memohon kekayaan Allah agar diberikan kepada kita, memohon atas rezeki Allah agar diberikan kepada kita. Jika hal itu kita lakukan, saudara-saudara, sepanjang hidup kita, apapun yang terjadi, mau BBM naik berapapun harganya, kita tidak akan pernah mengalami kesulitan seperti yang dialami oleh orang lain. Begitulah saudara-saudara agama mengajarkan. Kenapa demikian? Sifat roja harus senantiasa ada dalam hati kita. Hindari sifat keputusasaan. Sebab pemerintah bukan Tuhan. Pemerintah adalah mengatur segala yang ada, seperti kita memerintah dalam rumah tangga. Bukan menghujat, bukan mencaci, dan itu bukan jalan keluar. Tapi bagi kita orang-orang mukmin adalah ketika di saat sulit, bagi kita adalah semuanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekat-dekatnya itu solusi yang terbaik. Agar bagaimana kita sebagai seorang suami, sebagai seorang bapa dalam rumah tangga, agar ekonomi rumah tangga kita tidak terpuruk, agar kita tidak menjadi hinaan para tetangga, agar tidak menjadi cemoohan para saudara-saudara kita. Kembali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah Tuhan yang kita minta, Allah malah senang. Ketika kita menghibah, Allah malah suka. Tapi ketika kita menganggap remeh tentang Allah, Tuhan yang maha pemberi rezeki, Allah akan jauh daripada kita.
di mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalian bersyukur dengan banyak beribadah kepadaku, memohon kepadaku, meminta kepadaku, aku tidak akan pernah putus-putus memberikan rezeki kepada kalian. Dengan banyaknya rezeki yang aku berikan kepada kalian, kalian masih meminta kepadaku dengan solat malam, akan aku tambahkan terus menerus. Apalagi kalian dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, kalian bangun di tengah malam meminta kepadaku, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang kita minta. Tapi ingat saudara-saudara, permintaan para nabi berpuluh-puluh tahun baru diterima. Permintaan para wali juga demikian. Tapi tenang, kita sudah diberikan rekomendasi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita sebagai umatnya, permintaan kita tidak akan pernah ditunda sampai berbulan-bulan kepada Allah. Kalau saudara yakin dengan banyak membaca istighfar, dengan banyak membaca sholawat, kemudian saudara berzikir kepada Allah dengan dua kalimat tadi, dan meminta kepada Allah, mengadu kepada Allah dengan segala macam kesulitan kita, yakin dan percaya kalau terus menerus itu kita kerjakan, kalau zikir ataupun wirid kita senantiasa kita basahkan lisan kita, kita jadikan kebutuhan dalam keseharian kita, dalam rangka membantu kelancaran daripada ekonomi kita, usaha kita, pastinya Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad, tidak akan pernah memungkiri janjinya. Saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam ayat yang lain Allah nyatakan, ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah hai hambaku, di saat kegelisahan menerpa dirimu, di saat segala macam hal yang kau hadapi membuat kamu semakin jauh daripada aku, semakin membuat dirimu pusing tentang keluarga, tentang istri dan juga pekerjaanmu dan juga keadaan ekonomi, kamu dekatlah kepadaku melalui zikir, melalui memujiku, menyebut asma-asmaku, kata Allah, tatmainnul qulub, maka hatimu akan menjadi tenang. Saudara-saudara hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah, kembali kita dekati Allah, meminta pertolongannya, memohon belas kasihnya, sebab Allah sekali lagi adalah Tuhan yang maha kaya, Tuhan yang maha pemberi. Semakin banyak diminta Allah semakin suka, semakin banyak kita meminta Allah semakin senang, semakin banyak kita merengek-rengek kepadanya, Allah semakin belas kasih dicurahkan kepada diri kita semua sebagai hamba-hamba yang dicintainya, yang dikasihinya. Kenapa demikian? Karena kita telah mendapatkan berkah dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan khutbah yang saya sampaikan ada manfaatnya sebagai renungan buat kita di tengah sulitnya ekonomi, bukan mencaci maki keadaan atau mencaci maki pemerintah, tapi kita menghibah datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Tuhan Allahus Samad, tempat kita meminta, tempat kita bergantung, tempat kita mengadukan segala permasalahan dunia kita dan permasalahan akhirat kita.